Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, di sini aku Dimas. Di sini aku bakalan menjelaskan beberapa materi informatika yang pernah aku ajarkan saat aku di SMP sekarang. Oke, sebelumnya itu kenalin, aku Dimas dari siswa kelas 10 SMA Negeri 4 Malang. Di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa materi yang sudah diajarkan oleh guru informatika saya. Jadi di tujuan saya, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang beberapa hal, yaitu dasar-dasar algoritma. Setelah itu struktur kontrol percabangan, kontrol perulangan, dan melakukan live coding mengenai penggunaan array melalui Zoom. Itu nanti ya, tunggu aja nanti. Oke, untuk video ini bertujuan untuk menunjukkan pemahaman saya secara menyeluruh tentang materi yang sudah diajarkan oleh guru saya. Oke. Nah, untuk kita langsung aja untuk mempersingkat waktu, yang pertama itu adalah tentang dasar-dasar algoritma. Untuk pengertiannya sendiri, algoritma adalah serangkaian langkah-langkah sistematis, logis, dan terurut yang digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah. Berarti runtut ya algoritma itu. Nah, dalam dunia program, itu algoritma menjadi pondasi utama sebelum menuliskan kode-kode. Programmer harus menentukan langkah-langkah yang jelas agar komputer mengetahui urutan yang ingin dijalankan itu dengan benar. Makanya algoritma ini muncul. Nah, untuk selanjutnya, kenapa sih algoritma itu bisa penting? Nah, algoritma sendiri itu biasanya untuk membantu menyelesaikan masalah yang rumit, memastikan program itu bisa terarah dengan benar, menghindari kesalahan logika, dan yang terakhir adalah memudahkan kerja tim dan pemeliharaan kode. Dan untuk ciri-ciri algoritma sendiri itu jelas yang terutama. Yang kedua, terurut sesuai langkah yang harus dilakukan. Yang ketiga adalah memiliki input ataupun data yang digunakan itu. Yang keempat adalah memiliki output hasil akhir yang diinginkan. Dan yang kelima itu pastinya efisien, itu lebih cepat dan lebih sederhana karena kan kayak on point banget gitu loh. Nah, untuk yang selanjutnya, contoh algoritma dalam kehidupan sehari-hari. Semisal, ya udah kita buat Indomie, nah atau enggak kita mau ngerebus air, nah kan mie instan kita buat Indomie itu kan memerlukan langkah-langkah. Nah, langkah-langkah secara urut ini yang dimaksud dengan algoritma. Jadi misal yang pertama kalian ngerebus air dulu, terus setelah mendidih masukkan minyak, setelah itu tunggu lagi, kita campur-campur. Nah, biasanya setelah kita habis nunggu itu kita campur-campur aduknya dulu, bumbunya dulu ke mangkok. Habis itu kalau minyak sudah matang, habis itu dimasukkanlah ke mangkok. Seperti itu, seperti biasa. Habis itu untuk penutupnya, untuk kesimpulan dari materi algoritma ini adalah algoritma itu menjadi dasar dari semua proses pemrograman. Tanpa algoritma program ini maka tidak akan berjalan secara lancar dan sulit dikembangkan. Jadi kayak, wah ini arahnya kemana sih, wah kayak gitu dah. Dan untuk yang materi kedua itu adalah struktur kontrol percabangan. Untuk struktur kontrol percabangan ini adalah bagian dari program yang memungkinkan komputer memilih satu dari beberapa jalur instruksi berdasarkan kondisinya tertentu. Dan untuk percabangan membuat program bisa berpikir dan merespon situasi yang berbeda, tidak hanya berjalan lurus dari atas ke bawah seperti itu. Dan untuk jenis percabangan yang digunakan itu saya menjelaskan ada 4. Yang pertama adalah if, itu digunakan untuk kondisinya satu tunggal. Yang kedua adalah if else, itu digunakan ketika ada dua kemungkinan kondisi. Dan yang ketiga adalah elif, ini khusus Python ya, itu untuk multi kondisi. Dan yang keempat adalah switch case, nah, itu ada di beberapa bahasa seperti C Java, dan ini cocok untuk banyak pilihan kondisi yang setara sesuai dengan kondisi lah. Dan untuk contoh situasi percabangan sendiri itu semisal penilaian, jika nilai sistem lebih di atas dari 75 maka dinyatakan lulus, jika kurang maka dinyatakan tidak lulus. Nah, kayak gitulah. Kesimpulannya dari materi ini itu adalah jika percabangan ini penting, sangat penting, karena membuat program itu bisa mengambil keputusan dan bersifat dinamis, seperti itu. Dan untuk materi yang ketiga adalah tentang struktur kontrol perulangan. Jadi perulangan ini bisa aja disebut dengan looping. Nah,
yaitu struktur kontrol yang digunakan untuk menjalankan sebuah blok perintah secara berulang-ulang, baik dengan jumlah tertentu atau selama kondisi tertentu terpenuhi. Jadi ini tuh sangat berguna sekali buat kalian menghemat waktu, mengurangi penulisan berulang, dan membuat program kalian itu pastinya lebih efisien. Dan untuk jenis-jenis looping itu saya mengambil hanya 3, yaitu yang pertama ada for loop, ada digunakan ketika jumlah perulangannya itu sudah diketahui. Yang kedua adalah while loop, perulangan yang berjalan selama kondisinya bernilai true. Dan yang ketiga adalah do while, yaitu memastikan perintah dijalankan minimal sekali kemudian tetap berulang selama kondisi masih true, seperti itu. Dan untuk kesimpulannya, looping ini sangat kuat dalam pemrograman karena dapat mengulang proses secara cepat dan pastinya konsisten, teman-teman. Dan untuk yang kelima itu ada live coding array. Cuman untuk yang live coding array ini akan saya tampilkan setelah ini, oke? Habis ini saya akan jelasin ke kalian gimana sih live coding array dalam kehidupan sehari-hari, studi kasus apa mungkin yang akan saya ambil nantinya. Oke, nantikan aja. Saya see you. Oke, di sini saya mau mengcoding yang sesuai dengan apa yang simpel-simpel aja, yaitu tentang harga di supermarket biasanya pada umumnya. Oke, jadi misal saya seperti ini, harga spasi dengan koma ini edit 16. sedikit kita enter dan kita tulis kurung ya, tanda kutip ini. Dan dana iki kuwi sing daftar harga iki nih di titik dua nggak usah spasi, betul kan? Kayak kita langsung enter lagi ini. R-nya ke 12. Sama kayak tadi kita ini terus titik setelah kita enter total di 400 ini
Setelah kita print shift Oke, segini habis itu kita pencet run, set. Sama apa? Oh, iki lho. Sik. Oh, ini kurang satu ya. Ya, oke, kita set. Kan betul jalan. Oh, oh, di sini ya orang. Total dijarak apa nggak dijarak lo harusnya. Oh iya kurang koma sih. Itu dia. Pokoknya bertemu Mas Mandana. Mas dulu pertama kali kamu muncul di video saya. Udah, matinya. Wis iki. Mati nih. Nah, pastinya kalian udah lihat kan, tadi aku udah ngoding, habis itu sama beberapa materi yang udah aku jelasin sebelumnya. Jadi intinya dari semua materi yang udah aku jelasin ini dapat disimpulin kalau algoritma itu adalah fondasi dasar dalam menyusun langkah-langkah dalam pemecahan masalah. Dan untuk struktur percabangan sendiri itu berfungsi sebagai pengambilan keputusan dalam suatu program. Dan untuk struktur perulangan atau yang kita sebut tadi looping itu digunakan untuk melakukan pengulangan instruksi secara efisien. Sementara itu, array menjadi tempat penyimpanan data yang terorganisir sehingga memudahkan akses dan pengolahannya. Semoga penjelasan tadi, materi yang udah aku jelasin tadi, dan coding yang udah aku cobain tadi ini bisa menunjukkan pemahaman saya secara menyeluruh kepada para penonton video saya maupun ibu guru yang sudah melihat video saya dengan baik mulai dari awal sampai akhir. Baik, terima kasih semuanya. Bye bye, sampai jumpa di lain waktu. Bye bye.